Halo para calon TNI dan Polri, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan membahas soal lanjutan dari persiapan tes TNI Polri. Untuk sekarang materinya tentang kemampuan IPA ya, jadi kita akan belajar tes terkait fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk materi-materinya, ini dari fisika dipilihkan dari materi yang sering muncul, yaitu vektor dan besar resultan, kinematika gerak, ini seperti GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Lalu hukum Newton, ini terkait dengan gerak ya, ada gaya, ada massa, dan ada percepatan di situ. Lalu untuk kimianya, kita akan mempelajari soal-soal tentang sistem periodik, ikatan kimia, dan stokiometri. Nah, ini juga materinya sering keluar pada tes TNI Polri ini. Untuk biologinya, ini kita akan mempelajari soal-soal tentang metode penelitian, taksonomi makhluk hidup, dan jaringan tumbuhan. Oke, langsung saja ya kita bahas dari soal nomor 1, bagian fisikanya. Nah, ini soalnya tentang vektor. Vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar. Yang ditanya besar resultan A plus B adalah. Cara mengerjakannya, ini coba kita lihat, vektor A di sini, ini kita harus cari sumbu terhadap X-nya dan terhadap Y-nya berapa. Cara mencarinya tinggal kita hitung dari 0 ya teman-teman. Untuk yang X kita lihat, ini ke sampingnya sebanyak 2, lalu ke atasnya ini sebanyak 4. Jadi dihitungnya si titik A itu ujungnya dari X berapa, dari Y berapa. Yang B sama ya caranya. Untuk yang B berarti kita akan mencari BX dan BY juga. Untuk BX berarti dari 0 menuju titik B itu kalau ke sebelah kanan ini ada 4. Kalau ke atas ini ada 4 juga. Setelah ini gampang teman-teman, kita akan mencari sigma dari Fx atau jumlah dari Ax dan Bx-nya. Ini jumlahnya 6, lalu untuk yang Fy ini jumlahnya 8. Kenapa ini? Karena rumus resultan itu adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64. Jadi kita dapat akar 100 yaitu 10. Jadi jawabannya 10 satuan. Lanjut ke soal berikutnya, ini masih vektor. Dua buah vektor memiliki besar yang sama, yaitu F. Bila besar resultan, kedua vektor itu sama dengan F, berapakah sudut apitnya? Nah, ini harus tahu dulu rumus resultan dari dua vektor. Ingetin ya, rumusnya ini selalu keluar. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Pada soal ini diberitahu dua vektor itu besarnya sama yaitu F. Berarti F1 di sini adalah F dan F2 juga adalah F. Lalu di soal juga resultannya itu diberitahu adalah F. Maka R-nya kita juga dapat yaitu F. Sekarang tinggal kita ganti teman-teman. R ini jadi F sama dengan akar F1-nya tadi F ya. Jadi F kuadrat tambah F2-nya juga F. Jadi F kuadrat ditambah dengan 2 kali F lagi dikali dengan cos theta. Karena F1 F2-nya adalah F. Ini biar akarnya hilang, kiri dan kanan kita kuadratkan. Yang ini jadi F kuadrat, lalu yang sebelah kiri akarnya hilang. Kita tulis dalamnya saja. Yaitu F kuadrat tambah F kuadrat ditambah 2. Nah, ini F kali F itu F kuadrat kali cos theta. Lanjut, ini F kuadrat turun sama dengan ini F kuadrat tambah F kuadrat jadi 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat kali cos theta. Nah, yang ada cos theta-nya kita pindah sebelah kiri, teman-teman. Jadinya negatif 2F kuadrat kali cos theta sama dengan 2F kuadrat dikurang F kuadrat. Ini kenapa minus? Karena pindah ruas. Lanjut, tinggal kita kurangkan. Ini tetap negatif 2F kuadrat cos theta sama dengan yang ini jadi F kuadrat. Setelah ini kita dapat cos theta sama dengan F kuadrat per negatif 2F kuadrat. Ini bisa dicoret teman-teman, F kuadratnya jadi tinggal 1 per min 2 atau negatif setengah itu nilai cos theta-nya. Maka tinggal kita cari nilai cos yang min setengah. Jika kalian lihat tabel dari trigonometri, itu banyak ya di Google, kalian bisa lihat, itu nilainya adalah 120 derajat.
Oke, untuk tabel trigonometri nanti kalian hafalkan ya. Nanti tabelnya bisa di-download saja. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ini sudah ganti materi. Ini materinya tentang gerak, lebih tepatnya gerak melingkar. Oke, kita coba kerjakan. Roda sepeda berputar menempuh 10 pi radian per second. Waktu yang dibutuhkan roda untuk melakukan 1 kali putaran penuh adalah, dari sini kita bisa tahu, kalau yang radian per second itu adalah kecepatan sudut. Ingetin ya, kalau satuannya radian per second, itu adalah kecepatan sudut. Yang ditanya waktu untuk 1 kali putaran penuh itu adalah periode atau T besar. Oke, untuk rumusnya, rumus dari kecepatan sudut itu bisa 2 kali pi kali frekuensi atau F. Nah, yang kedua ini bisa jadi 2pi per T. Ingetin, kita pakai yang rumus kedua. Tinggal kita masukkan W-nya 10pi, lalu ini 2pi per T. Ini tinggal tukar posisi ya, 10pi dan T di sini. Jadi T sama dengan 2pi per 10pi. Ini bisa dicoret pi-nya, 2 bagi 10 itu 0,2. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang C. Lanjut, bola bermasa 1,2 kilo dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per second. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali di tanah adalah, ini materinya masih sama tentang kinematika gerak, lebih tepatnya gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, kita mulai kerjakan ya. Ini kita ilustrasikan saja, misalnya bolanya ini dilempar ke atas, lalu sampai sini, dan dia turun lagi sampai bawah. Nah, untuk waktu ketika bola ada di sini, itu rumusnya adalah TP. TP itu titik puncak, atau waktu di puncak sama dengan V0. V0 itu laju awal ya, dibagi G. G itu gravitasi. Gravitasi itu nilainya 10. V0-nya kita lihat di soal, kelajuan awal berarti 16 dibagi 10, jadi dapat 0,6. Nah, itu waktu ketika di puncak, teman-teman. Jadi kalau bolanya udah sampai di bawah lagi, ya tinggal kita kali 2 ya. Karena pasti sama waktunya ketika bola ini sampai puncak dan puncak sampai bawah. Tinggal kita kali 2. 2 kali TP sama dengan 2 kali 0,6, yaitu 1,2 detik. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah ganti teman-teman. Ini materinya gaya Newton. Ingetin, jenis soalnya biasanya ada gambar, lalu ada FF-nya ini ya. Oke, langsung kita kerjakan. Sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya. Seperti pada gambar, 3 gayanya itu maksudnya ini nih, yang F3, F1, dan F2. Nah, ini yang ditanya pernyataan yang benar. Oke, untuk mengerjakannya kalian harus tahu rumusnya dan harus kalian ingat. Rumus dari gaya Newton itu adalah sigma F atau total dari gaya sama dengan massa dikali percepatan, lambangnya M kali A. Oke, kita cari total gayanya dulu. Nah, di sini ada F3 yang 25 Newton. Ini geraknya ke kiri, jadi ditulis minus. Ingetin tandanya harus minus kalau ke kiri. Jadi minus 25. Nah, ini yang F1 kan ke kanan, teman-teman. Di sini 10 Newton, jadi tandanya positif karena dia ke kanan. Untuk F2 juga ke kanan, jadi ditambah lagi dengan 15, sama dengan M kali A. Nah, jika kalian jumlahkan, min 25 tambah 10 tambah 15, ini kan hasilnya 0. Sama dengannya M kali A, maka kita dapat A-nya sama dengan 0 bagi M, nilainya 0. Jadi percepatannya itu 0. Jadi untuk pernyataan yang pertama, ini benar ya, percepatan bendanya 0. Sekarang ke pernyataan kedua. Benda bergerak lurus beraturan. Jelas bendanya tidak bergerak karena tidak ada percepatan, bendanya jadi diem dia. Lanjut yang ketiga, benda dalam keadaan diam. Nah, ini ya baru dibahas, jadi yang ini betul. Yang keempat, benda akan bergerak jika berat benda dirubah. Coba kita rubah, berat benda berarti massa yang ini. Misal kita rubah berapapun angkanya, maka ini hasilnya akan tetap 0. Karena yang di atas tetap 0 ya, 0 bagi berapapun akan 0. Jadi yang ini salah, karena berat jika diubah tidak akan merubah gerak benda. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk kimia ya teman-teman, karena ini soalnya adalah jenis dari stoikiometri. Lanjut, kita kerjakan.
Persentase massa atom S, AR-nya 32. AR itu atom relatif. Dalam suatu senyawa adalah 40%. Jika tetapan Avogadro-nya 6,0 kali 10 pangkat 23, yang ditanya jumlah atom S yang terdapat dalam 1,6 gram senyawa adalah... Oke teman-teman, langkah pertama kalian harus tahu dulu massa dari atom S-nya. Karena kita baru tahu massa dari senyawanya ya, tadi yang 1,6. Caranya, karena massa atom S 40%, berarti 40/100, dikali massa dari senyawanya yang 1,6 gram. Ini bisa dicoret, jadi 4 bagi 10, 0,4 kali 1,6 itu 0,64. Setelah dapat massa dari atom S-nya, kita tinggal cari mol. Rumus mol, ingetin massa dibagi AR. Massanya tadi yang 0,64 dibagi dengan AR-nya ada di soal ya, 32. Jadi kita dapat jumlah molnya 0,02. Setelah dapat mol, berarti sekarang kita tinggal cari jumlah atomnya. Ingetin rumus dari jumlah atom, tinggal bilangan Avogadro kita kali mol. Molnya tadi 0,02 dikali dengan Avogadro-nya berarti 6,0 kali 10 pangkat 23. Kita dapat jawabannya adalah 0,12 kali 10 pangkat 23. Atau jika komanya kita mundurkan jadi 1,2 kali, ini juga mundur pangkatnya jadi 10 pangkat 22. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Elektron terakhir, suatu unsur memiliki bilangan kuantum n sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan negatif setengah. Dalam sistem periodik, unsur ini terletak pada periode. Oke, ini materinya tentang sistem periodik, tapi ini soalnya sangat gampang. Jadi kalian tinggal lihat saja jumlah n-nya. N di sini kan nilainya 3, berarti periodenya pasti periode 3. Ingetin ya, kecuali yang ditanya golongan, nanti semuanya masuk di dalam perhitungan. Tapi karena yang ditanya periode saja, jadi tinggal lihat N-nya saja. Ingetin teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, unsur dengan nomor atom 16 pada sistem periodik terletak pada golongan. Nah, ini yang ditanya golongan. Jadi beda ya dengan soal sebelumnya. Kalau sebelumnya periode, kali ini golongan. Kalian harus tahu ya aturan Aufbau kalau di SMA. Jadi aturannya itu yang 1S, 2S, 2P, nah yang itu kalau kalian ingat. Oke, langsung saja ini karena 16 nomor atomnya, jadi kita bisa tulis 16 sama dengan, oke, urutannya yang pertama itu 1S2, karena S itu muatannya 2. Lalu 2S2, nah ini kalau dijumlahkan 2 dan 2-nya baru 4, kita harus sampai 16. Lanjut, kita ke 2P, 6. P itu maksimalnya 6. Lanjut ke 3S2, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 sudah 12. Berarti masih kurang 4 ya. Ini kalau diteruskan 3P, 4. Jangan 6, karena kita kurangnya 4 saja tadi. Nah, ini kalian hafal ya. Nanti ada aturan Aufbau, itu bisa kalian download lagi di Google. Urutannya tinggal dihafalkan. Lanjut, di sini kalau mau cari golongan, itu tinggal lihat S dan P di akhir ini. Nah, ini ada S2 dan P4, pangkatnya tinggal dijumlah 2 tambah 4, itu 6. Jangan lupa golongannya A, karena dia S dan P. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya, 6A. Yang perlu kalian tahu adalah urutan dari aturan Aufbau-nya, oke? Lanjut ke soal berikutnya, jika unsur X 2211 berikatan dengan unsur Z 3216, maka jenis ikatan yang terjadi, wah ini sudah ganti materi, ini adalah ikatan kimia. Caranya sama sebenarnya seperti sebelumnya, kita harus tahu dulu golongannya supaya kita tahu jenis dari unsurnya. Kita mulai ya, kita coba dari yang X2211, dua-duanya tidak perlu diikutkan, kita hanya butuh nomor atom saja. Jadi X11 sama dengan, ingat tadi 1S2, 2S2, 2P6, nah ini kalau kalian jumlah ini baru 10 ya, jadi masih kurang 1, kita tambah 3S1. Nah, sedikit berbeda, ini kita coba cara lain. Jadi, tinggal kita lihat koefisien depannya. Nah, ini untuk yang 1, pangkatnya 2. Jadi, kita tulis 2, koma. Ini yang depannya 2, ada S pangkat 2 dan P pangkat 6 ya. Dijumlah pangkatnya jadi 8, koma.
Yang depannya 3 ini pangkatnya 1, jadi koma 1. Nah, tinggal lihat yang paling belakang ini kan 1, berarti dia golongan 1A. Nah, ini juga bisa ya, cara ini kalian pakai di soal sebelumnya. Nah, golongan 1A itu adalah logam. Ini dihafalkan. Lanjut, sekarang kita ke unsur yang Z. Z16 berarti sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, masih kurang 4, jadi 3P4. Sama seperti sebelumnya, yang depannya 1 ini pangkatnya 2. Yang depannya 2 ini ada pangkat 2 dan 6, jadi 8. Yang depannya 3 ini ada 2 dan 4, jadi 6. Tinggal lihat angka terakhir ini 6, berarti dia golongan 6A. Golongan 6A itu adalah non-logam. Ini juga kalian hafalkan. Nah, apabila golongan logam ditambah non-logam, itu adalah ion. Jadi ini adalah yang A jawabannya, yaitu ion. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sudah ganti lagi. Ini sekarang kita masuk ke bagian biologinya. Lanjut ya. Hipotesis merupakan praduga seseorang peneliti yang muncul setelah melakukan. Nah, ini materinya metode penelitian. Kalian harus hafal dulu teman-teman. Jadi urutan dari seseorang dalam meneliti. Nah, untuk urutannya ini dihafalin ya. Yang pertama perumusan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, yang kelima analisis data, yang keenam kesimpulan, lalu yang terakhir presentasi. Pada soal ini yang ditanya adalah sebelum kita melakukan hipotesis, nah itu kita melakukan apa dulu? Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebelum hipotesis itu observasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbun bahan pencemar akan terdapat pada... Nah, kalian ingetin teman-teman. Penimbun itu adalah konsumen puncak. Konsumen puncak itu artinya konsumen awal. Jika dilihat di sini air tawar bukan, ikan kecil bukan, fitoplankton bukan, ikan besar bukan. Jawabannya adalah zooplankton. Lanjut ke soal berikutnya. Rambut akar pada tumbuhan terdapat di zona, ini kalian harus hafalkan juga. Rambut akar itu terdapat di zona diferensiasi zat. Di mana diferensiasi zat itu terdapat pada pendewasaan sel. Ingetin ya. Jadi dia berada di zona pendewasaan sel. Jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya terkait tes TNI Polri. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan terkait soal-soalnya. Terima kasih. My appetite, don't leave me here.